Swastiastu, Rahayu, Awigina Matsuna Masidam, anak-anak semua, khususnya anak-anak dari SMK Pariwisata dan SMK TI Mangutani. Hari ini saya membuat sebuah video perkenalan diri untuk mengampu kalian yang menjadi siswa baru di SMK Pariwisata ataupun SMK TI Mangutani. Video yang saya akan berikan ini setidaknya untuk mengakrabkan saya sebagai tenaga pendidik dan kalian sebagai siswa di SMK Mangutani. Titiang Gede Aryawan, lengkapnya adalah Inyaman Gede Aryawan dari Desa Kapal, Kecamatan Mengui. Hari ini hadir untuk memberikan penjelasan atau menggambarkan aktivitas saya sebagai tenaga pendidik di SMK Pariwisata dan SMK TI Mangutani. Karena ketika kalian bertemu nanti, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Selain saya sebagai guru sejarah di SMK Mangutani, saya juga sebagai pembina pramuka sekaligus sebagai wakil kepala sekolah bagian urusan sarana. Ke depan, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Kita akan segera berkumpul di sekolah, bertemu satu sama lain dalam proses pembelajaran. Nah, lebih jelasnya saya akan berikan gambaran saya lebih dulu sebagai seorang tenaga pendidik, bagaimanakah aktivitas saya di sekolah dan sebagainya. Dilihat. Nyoman Gede Aryawan adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Lahir di Bandung tanggal 3 September tahun 1988. Berapa usianya ya? Jangan nanya usianya, tanya berapa mantannya. Hehehe, lahir dengan normal. Dikandung selama 11 bulan. Lama sekali, sampai bergigi dalam kandungan. Di usianya yang sekarang 33 tahun, menikah tanggal 31 Oktober 2011 dengan seorang anak yang bapaknya galak. Sudah memiliki 3 anak nakal-nakal. Mirip dengan bapaknya, karena buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dari kecil hobi berlari, maksudnya lari dari kenyataan. Mengenyam pendidikan dari SD sampai SMA selalu dibuntuti bapaknya. Karena bapaknya mungkin takut anaknya dicuri wewe gombel. Baru ketika kuliah di Singaraja dikiranya bebas, ternyata masih diintai dengan cara bapaknya menelpon setiap hari. Bila perlu dimandiin oleh bapaknya, hahaha. Di Singaraja Universitas Pendidikan Gajah Mesili alias Ganesa, ia mengambil jurusan Denpasar Gilimanuk. Salah, maksudnya jurusan Pendidikan Sejarah. Hobinya yang suka mengungkit masa lalu membuat ia memilih jurusan sejarah. Tapi tenang saja, karena sejarah tidak hanya belajar masa lalu. Ia bisa memprediksi masa depan juga loh. Cie-cie, kebanyakan guru sejarah gagal move on karena sulit melupakan kenangan. Sekarang bapak ini sudah bekerja dengan giat. Pernah mengajar di sekolah dasar sebagai guru yang sering nyebokin anak kecil. Tahun 2010 ia diangkat menjadi koordinator training dan guru IPS di SMK Pariwisata Mangutani. Setelah 3 tahun berlalu, tahun 2014 ia diangkat menjadi guru tetap yayasan, sekaligus menjadi wakil kepala sekolah urusan sarana. Hobinya yang gemar jalan-jalan dan makan membuat berat badannya naik turun, ya begitulah. Ia juga seorang pembina pramuka, bersertifikat halal, bersertifikat resmi KMD. Sering berpetualang mengajar pramuka dan kemah di hutan, sampai dicari oleh Satpol PP, karena dikiranya hilang di tengah hutan, ternyata tersesat. Dasar konslet. Ya anak-anak, bagaimana sudah melihat semua aktivitas yang saya lakukan sebagai seorang tenaga pendidik, sebagai seorang pembina pramuka, sekaligus sebagai seorang wakil kepala sekolah bagian sarana. Kalau boleh jujur, sebenarnya saya punya banyak hobi. Selain sebagai tenaga pendidik, saya juga hobi berolahraga. Nah, kebetulan saya adalah wakil ketua dari PBSI PB Waringin 7 yang berada di Desa Kapal. Saya sangat senang sekali namanya bermain bulu tangkis, menjajahi alam, trekking dan sebagainya. Nah, kalian nanti kalau mungkin punya waktu, kita berkesempatan
di Pramuka itu banyak kegiatan yang saya lakukan untuk menambah namanya pengetahuan wawasan kalian. Apalagi kita sering terjun ke lapangan sebagai seorang instruktur di sekolah-sekolah yang berada di sekitaran Monumen dan sebagainya. Jelasnya begini, dalam proses pengajaran itu saya punya sebuah konsep, sebuah sistem lah istilahnya. Sistem saya itu adalah sebuah metode, namanya adalah 3 SKS. 3 SKS ini bukan berarti sebagai sistem perkuliahan, tidak, tapi sebagai poin-poin yang harus kalian pahami ketika nanti saya akan mengajar. 3 SKS ini seperti ini. S pertama adalah serius, S kedua adalah kalian senang, S ketiga adalah kalian santai, dan jika ada hal-hal lucu, K itu artinya ketawa, dan terakhir S terakhir adalah sukses. Karena ketika kalian belajar prinsip saya mengajar, walaupun saya mengajar sejarah, apapun ilmu yang ada di Mengui Tani itu seperti sebuah tubuh yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dalam teori Humanora, nanti saya jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Humanora itu secara singkat adalah sebuah kertas putih di mana manusia ditulis dalam sebuah tinta di atas sebuah kertas. Itu hanya sebuah filosofi aja, tapi artinya adalah dalam kertas itu manusia dibentuk oleh 3 hal. 1, keluarga, 2, lingkungan, dan 3, masyarakat. Nah, makanya 3 komponen ini ketika membentuk manusia, ketika dia belajar itu satu dengan yang lainnya, baik ilmunya, baik orangnya, ataupun lingkungannya, itu saling semua berkaitan dan saling mendukung, seperti itu. Ya, itu secara singkat dulu apa yang saya ingin jelaskan sebagai pengakraban diri sebagai seorang guru. Di awal saya sudah bilang bahwa selain saya sebagai tenaga pendidik, sebagai guru, saya adalah sahabat kalian, teman kalian, orang tua kalian di sekolah. Apapun permasalahan kalian, jika di dalam proses pembelajaran, baik atau di luar sekolah, ada hal yang mungkin menjadi penghambat kalian, saya siap untuk menjadi teman curhat kalian. Di sekolah saya welcome, di rumah saya welcome juga. Karena di rumah saya juga punya hobi bermain musik, nah sekedar bermain aja. Jika kalian mungkin punya hobi untuk nyanyi dan sebagainya, ayo, untuk menambah imun kita akan berduet. Sekian dulu dari video saya hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dalam sebuah video. Mudah-mudahan pandemi ini selesai. Yang Gede Aryawan, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya tutup. Namo Santi. Om Santi 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 Om. Rahayu. Salam Kang Guru Liar.